Pocong itu berdiri di makam si anak. Anak-anak ini mungkin jiwanya masih harum, masih kalau dibilang suci dalam dosa. Jadi itu. Atau yang dikeluarin dari tenggorokan si ibu di luar nalar. Contohnya apa mas? Seperti apa gitu? Maaf ya, ini botol bir bintang. Itu dari tenggorokan. Tutup botolnya, bibir botolnya ini diperlui dengan kain putih, kain kafan. Diikat dengan 3 dengan berbeda ikatan. Satu pita satu, yang kedua pita mati, dan yang satunya di tengah botol. Di tengah botol ini dengan lilitan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diikat kencang, baru diikat, baru di situ ada paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bunga Kantil bareng gua Puji. Di segmen cerita misteri kali ini, gua sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh dari kota Medan. Nah, beliau ini mempunyai kisah mistis yang bikin bulu kuduk gua merinding. Oke, kita sambut dulu narasumber kita, Bang Rizky ya. Bang Rizky, apa kabar Bang Rizky? Hai, Bang Rizky. Baik. Oke, Bang Rizky. Nah, Bang Rizky, kalau boleh tahu nih Bang, kisi-kisi atau benang merah dari cerita yang akan Abang bawain kayak gimana sih Bang? Silakan Bang. Iya. Pertama sih ceritanya dari keluarga ya. Keluarga tante saya melahirkan tapi si anak sudah meninggal di rahim orang tuanya. Iya. Baru sep itu dikeluarin baru dikebumikan. Nah, disitulah mulai ceritanya, Mas. Oke. Ya. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita dari Bang Rizky, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tolong like, share, and subscribe channel Bunga Kantil dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, tanpa berbasa-basa lagi, kita lanjut ke ceritanya. Bang Rizky, silahkan. Di kampung saya sendiri itu apabila ada anak kecil telah meninggal sebelum 2 minggu atau 2 bulan, itu ada adatnya dijaga selama seminggu atau 2 minggu. Nah, sewaktu di situ kita jaga di pendopo. Nah, disitulah alur ceritanya yang 3 sosok ini berkecimpung di wilayah kami yang sedang menjaga kubumi si anak. Makam si anak gitu. Awalnya si sosok Gundurwo ya. Pas itu si ibu masih merasa sedih ingin dekat dengan si cabang bayi. Jadi 3 hari ke depannya dia mau menjaga kuburan itu. Nah, disitulah sosok si Gundurwo ini mungkin wangi ya Pak ya. Wangi, aroma si ibunya wangi, mendekati pendopo kita dengan menempeli si ibu, dengan membuat keributan mau memasuki diri si ibu. Ya begitu alur ceritanya. Dan seumpamanya kalau Gundurwo ya Pak ya. Dan saya sih merasa bahwa si Gundurwo ini targetnya bukan kita yang seumpamanya laki-laki gitu Pak. Si ibunya yang habis melahirkan itu targetnya. Dan selalu diganggu tidur nggak nyenyak di situ, selalu kayak yang ditempeli terus Pak. Diikutin terus. Ya. Nah, sosok kedua itu adalah sosok seorang pocong ya Pak ya. Pocong itu
berdiri di makam si anak. Berdiri di makam si anak, jadi dia spontan memperlihatkan dirinya bahwa ini ranahnya saya, ini anak sudah punya saya. Jadi ngapain coba maksudnya ngapain coba ditemani lagi gitu. Ini anak ini udah milik saya, itu maksudnya mungkin ya Pak ya. Dan dia itu mulai memperlihatkan jati dirinya sebagai penghuni di situ. Dia mulai memunculkan salah satu diri dia dengan bentuk yang seram, bentuk yang kalau dibilang bukan dirinya manusia gitu, seseram-seramnya gitu. Dia mau mengganggu kitanya yang sebagai menjaga makam si anak. Dia mau memperlihatkan dirinya dengan spontan yang lebih seram gitu. Itu sih Pak. Nah, sosok yang ketiga itu adalah kuntilanak Pak. Kuntilanak. Nah, ini yang pokok pembicaraan yang paling serem ya Pak ya. Buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, bisa kalian kirim ke email bungakantilofficial@gmail.com atau bisa langsung DM ke Instagram Bunga Kantil. Waktu itu kita di pemakaman itu mungkin jauh dari pemukiman warga ya Pak ya. Dan awal pertama itu sudah merasa si feelnya itu bahwa dia ada di situ. Sewaktu kita beres-beres pondopo, apalagi kalau udah menjelang maghrib Pak. Nah, ada filosofi kalau dibilangnya, kalau di tempat saya itu kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Tapi kalau di suaranya dekat berarti dia jauh. Nah, itulah memperlihatkan bahwa sosok si Kunti ini ada di wilayahnya kita, di pondopo itu. Dia memperlihatkan dirinya spontan itu pada saat kita tengah malam Pak. Di situ kita merasa lapar. Nah, disitulah ada maksud mau manggang ikan udang gitu. Udang. Baru si bapak orang tua si almarhum anak memanggang udang gitu. Memanggang udang dengan tengah malam dengan santuinya. Nah, suatu dipanggang udangnya, di situ mulai dia kalau kata orang bagi dong gitu. Bagi. Nah, di situ mulai ada suara yang dibilang jauh. Nah, masuk ke filosofi tadi ya. Kalau jauh berarti dia dekat gitu. Jauh dikipas suaranya datang tuh. Gitu. Jadi gue di situ pertama yang sadar bahwa suara itu ada. Mungkin paman saya ya. Paman saya sadar memang, tapi dia mungkin udah tahu. Makanya saya bilang, itu suara apa? Langsung digituin. Jadi semuanya si paman saya udah tahu memang suaranya, tapi dia mau anggap itu nggak ada. Tapi saya mungkin karena masih familiar, mungkin masih awam di telinga saya, makanya saya sebut itu. Baru siap ada suara seperti itu. After itu kita udah selesai manggangnya, mau disantap nih udang, makan ikannya juga mau disantap. Kita mau ini buat untuk makan keluarga. Disitulah mulai dia menggoncang pondopo kita. Dia mulai panas gitu, mulai diganggu lah pondopo kitanya Pak. Dengan suara yang jauh juga, dengan seng pondopo kita mungkin alasannya cuma seng. Di situ baru bambu-bambu rotan dengan dindingnya rotan, namanya pondopo untuk dini ya Pak ya, di kuburan mungkin agak seadanya. Di situ, nah sewaktu kita sudah sadar bahwa dia minta dengan minta makanannya, dilemparlah satu udang yang di semak-semak,
baru aman dianya. Iya. Di situ kita merasa aman itu beberapa saat saja. Mulai lagi dianya Mengganggu. Mungkin aroma udang ini mungkin agak ini apa ya? Pekat. Agak pekat ya Pak. Di situ kita mulai tahu pantangannya gitu. Pantangan bahwa jangan mengamankan. Dan sewaktu kita mau ke bawah ke kampung lah, ke tempat warga, kita tanya-tanya sama leluhur bahwa iya benar di situ jangan ada yang namanya masak-masak, jangan ada yang namanya manggang-manggang karena pantang di daerah kubur, pantang sih. Apalagi kita kalau namanya bunga melati, ya, bunga melati juga pantang banget. Kalau udah itu, sih. Oke Mas Rizky, jadi cukup sampai di situ ya ceritanya ya. Iya ceritanya. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Enggak Mas. Satu, apakah tradisi di kampung Mas Rizky ya, makam yang baru itu apakah harus selalu dijaga itu Mas? Itu udah tradisi sih Mas, apalagi makam yang baru anak-anak ya, anak-anak yang di atas 2 minggu, belum 2 minggu, apalagi yang meninggalnya di dalam perut, baru dikeluarin. Nah itu udah tradisi kita di daerah kita, itu harus dijaga karena di kampung saya sendiri itu masih Klanten yang namanya supranatural Pak. Jadi, apakah maaf Pak Rizky, apakah hanya anak kecil aja, dewasa juga apa harus dijaga? Enggak, kalau dewasa sih enggak dijaga sih Mas. Oh, hanya anak kecil aja. Kecil ya, bayi ya. Di situ kalau dibilang-bilang yang saya dengar-dengar sama petua saya di kampung, anak-anak ini mungkin jiwanya masih harum, masih kalau dibilang suci dalam dosa. Iya. Jadi itu. Kira-kira Mas Rizky itu berapa hari dijaganya gitu? Sampai berapa hari ke depan gitu setelah dimakamkan gitu? Dimakamkannya. Habis dimakamkan kita jaganya itu paling cepat itu 3 hari, paling lama 2 minggu. Paling cepat 3 hari, paling lama 2 minggu. Lama 2 minggu Mas. Oke Mas, maaf ya. Apakah makhluk astral atau makhluk halus yang tadi diceritakan sama Mas Rizky, apakah selalu menampakkan wujudnya? Menampakkan wujud? Ya, yang sosok yang 3 tadi, yang sosok yang disebutin. Iya, sebalik lagi dengan cerita saya tadi, kalau memperlihatkan wujudnya, ya si pocongnya. Si pocongnya dia itu spontan dengan membilang bahwa ini adalah wilayah saya. Karena dia berdiri di tempat si anak, makam si anak. Di samping apa di atas makamnya? Ya, bisa di samping, bisa di atas si makam. Spontan dengan memperlihatkan bahwa ini udah wilayah saya. Ngapain coba dijaga-jaga lagi gitu. Gitu. Kalau sosok si Gundurwo, si kuntilanak itu mungkin dengan merasakannya aja atau dengan sosok pemeran, karena tadi saya bilang udah ditempeli ya si ibuk ya. Dengan suara saja kita udah bisa baca bahwa itu sosok si Gundurwo. Nah kalau si Kuntinya dengan suaranya. Oh, dengan suara-suaranya. Dengan suaranya, dengan gemasan dia memobrak pondoponya bahwa dia pengen itu gitu. Oke Mas, apakah ada kontak fisik ya waktu Mas Rizky dan keluarga menjaga makam si bayi? Apakah ada kontak fisik gitu, fisik yang dirasakan gitu? Kontak fisik kalau sama saya tentu ada. Karena kalau saya nggak ada kontak fisik, nggak mungkin saya bisa cerita sama kita. Oh, misalkan
Ada yang kesurupan kah dari keluarga? Si ibu tadi. Oh, si Si ibunya. ibu, Oh. makanya dia tadi, saya bilang tadi itu, si kelihatan bahwa itu Gundurwo, bahwa dia itu sudah merasuki si ibu. Itu maaf Mas, untuk ketahuan sosok Gendoro itu masuk ke dalam diri si ibunya apa? Dengan suaranya? Dengan suara si ibu berubah. Dan satu, dia mintanya aneh. Dengan telur, dia minta teh manis, kopi, tapi kopinya pahit, Ya. tapi dirasa manis. Ditanya manis, padahal itu kopi pahit. Dan si telur ayam kampung itu masuk bulat-bulat keluar sampah. Itu dimakan, si telur itu dimakan bulat-bulat Mas? Iya, dia bulat-bulat. Yang terus mengeluarkan sampah si cangkangnya itu? Sampah si cangkangnya gitu. Jadi seumpamanya itu udah di luar nalar kita ya. Okay. Di luar nalar kita, karena dari si kopi juga tawar, si teh juga tawar, pas ditanya itu manis katanya. Menurut si iya, ibunya. Mungkin ada filosofi Jawa juga ya dibilang begitu ya. Mungkin ada sambungnya juga. Tapi kalau di sini ya memang yang bikin di luar nalar itu telur yang bulat-bulat ditelan di tenggorokan di tengah, baliknya itu jadi cangkang si telur sudah pecah semuanya. Oke. Itu Mas, berapa lama Mas si ibu itu mengalami gangguan tersebut? Mengganggu ketempelan Gendoro itu berapa lama Mas? Nah, disinilah pokok pembicaraannya Mas. Oke, Sebenarnya lanjut, Mas. itu si ibu ini permasalahannya kayak yang disantet sebelum melahirkan. Iya. Mungkin di situ udah ada gangguan dia sewaktu mau melahirkan itu di situ ada gangguannya Mas. Contohnya Mas? Contohnya begini nih. Kita balik di Pondopo tadi ya. Ya. Habis dari Pondopo tadi yang ditempeli Gundurwo. Nah, bukan habisnya di tempat Pondopo ini lagi Mas. Ada lagi nih. Udah balik dari Pondopo, kita balik ke rumah. Ya. Ibu ini ketempelan terus. Sama sosok Gendoro tersebut? Gundurwo juga sama orang-orang yang berbeda Mas. Kayak yang ini. Jadi kita juga nggak tahu, bukannya mendoakan yang Maha Kuasa ya Mas ya, tapi mungkin di dunia ini ada juga yang mistis-mistisnya, tapi jalurnya juga dia Maha Kuasa. Tapi sewaktu itu kita nggak ada medis juga nolak. Betul. Karena positif dengan penyakit yang di luar medis, kita pergilah sama orang yang pintar, yang namanya Uci. Nah, Uci. Iya. Uci itu panggilan atau? Uci itu panggilan kalau di kampung kita, ya. Yaitu namanya petua lah namanya gitu. Oh. Atau nenek gitu. Nenek. Nah itulah orang pintar. Pintar yang kita kunjungi mengobati si ibu. Nah di awal itu saya nggak percaya yang namanya santet. Ya. Saya nggak percaya yang namanya supranatural. Saya nggak percaya. Tapi sewaktu saya menyaksikan si ibu. Nah saya tekankan juga ya, si Uci ininya sewaktu mau memulai aksinya untuk supranaturalnya si ibu ini yang ditempeli oleh makhluk halus, bukan Gundurwo aja, itu dibakar kemenyan. Nah kemenyan ini adalah nyawanya. Kemenyan ini adalah nyawanya. Apabila kemenyan ini sedikit asapnya, dia ngerontah. Nah saya ini juga dia ngerontah bahwa isi kemenyan ini adalah nyawanya ya. Saya mau nyawanya. Atau yang dikeluarin dari tenggorokan si ibu di luar nalar. Contohnya Mas, apa Mas? Seperti apa gitu? Maaf ya. Ini botol bir bintang. Itu dari tenggorokan
tidak tahu dari mananya, bisa masuk dari dalam ininya aja, tenggorokannya. Bir botol Bintang yang hijau. Itu di luar nalar saya, Mas. Dan mungkin kalau dibilang itu adalah settingan, itu tenggorokan loh, Mas. Iya. Di situ alur nafas kita. Iya. Nah dia mau mengeluarin itu dengan bantuan kemenyan tadi. Itu adalah nyawanya dia. Bahwa itu mungkin dia ada yang masuk roh. Roh ini nyawanya adalah kemenyan. Itu, Mas. Sewaktu dikeluarin dengan suara gigi yang kayak yang apa ya, Mas ya, kayak yang menggeram, dikeluarin ini botolnya, dan saya di situ, ini ibu selamat atau enggak ya? Ini ibu apa, dengan ada wadah itu diisinya air baru limau, kayak yang limau untuk kalau yang daun pandan, kencur, bunga 7 rupa. Disitulah baru kalau di kita namanya, kalau di bayi itu klonyor, biar wangi. Di situ baru ibunya ngeluarin pas jatuh di situ. Nah, si ibunya pingsan. Botol ini ditutup botolnya, bibir botolnya ini dibaluri dengan kain putih, kain kafan. Diikat dengan 3 dengan berbeda ikatan. Satu pita satu, yang kedua pita mati, dan yang satunya di tengah botol. Di tengah botol ini dengan lilitan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diikat kencang, baru diikat, baru di situ ada paku. Nah, di dalamnya yang bikin saya kaget, Mas. Bikin kaget. Di situ ada tanah kuburan. Tanah kuburan. Ya, kita udah sadar sih itu tanah kuburan, karena apa? Di kita ya tanahnya, kalau di sini gembur mungkin tanah merah ya, Mas. Tanah merah. Kalau di sini tanah liat yang warna kayak yang berat gitu. Kayak untuk di semen. Tanah kuburan, baru air laut yang diplastikin, baru air tawar. Yang salahnya boneka. Boneka ini adalah, kalau dibilang itulah si ibu yang melahirkan. Dan saya itu bonekanya dibelah. Dibelah perutnya, dimasukin cabai, paku, baru kayak jarum-jarum itu di dalam perut. Baru ditimpa lagi sama pasir laut yang hitam. Ditimpa, baru ditekan lagi sama paku besar. Jadi seperti santet, Mas ya? Iya, jatuhnya pure. Makanya saya tadi santet, Mas. Itu sih. Nah, saya berkira-kira, ini ya. Saya ngerasa kayak bimbang, supernatural itu ada atau enggak. Tapi saya percaya sih, karena di mata saya sendiri, ibu itu actionnya di situ. Dan orang kumpul di situ, dan sewaktu si ibu sudah kelar dengan pengobatannya, si Gundurwo mampir lagi dengan si ibu tadi masuk dengan perasaan yang tidak menerima bahwa dia diusik. Bicara sama si roh yang masuk sama ibu Ucil. Bicara bahwa si ibu, ini saya nalurkan dengan bahasa kita sendiri. Ya, apa Mas, silakan Mas. Ini anak jiwanya masih
bagus, masih murni, jadi jangan diganggu. Jadi seumpamanya kalau kamunya terganggu, ada yang ngirim, silakan berhubungan dengan saya. Jangan sama orang yang ada fisiknya, karena alam kalian itu beda. Atau dia bicara itu telungkup di bantal, dan takutnya si ibu yang dimasuki ini, yang ibu yang melahirkan tadi, gigit lidah, itu sendok di ini, dikasih di ini, di sendok dikasih apa namanya, kain, diginiin biar dia nggak gigit lidah. Tapi dengan disumpal suaranya jelas, dengan suara kasar. Saya tahu suara tante saya ya, suaranya halus, tapi kok bisa kasar? Tuh bicara sama si ibunya dengan telungkup bantal. Kita aja ya kalau bicara dalam bantal itu nggak jelas. Iya. Kayak yang sesak. Tapi kok bisa ya suara dengan ininya tertelungkup, dengan di sendoknya diginiin, si ibunya telungkup, suaranya jelas. Itu sih yang saya masih pikir-pikir, dan mungkin kalau saya pikir-pikir ya, saya ingat-ingat lagi, saya merinding, Mas. Itu adalah pengalaman supranatural saya yang pertama. Jadi mungkin intinya yang diincar itu bayinya ya? Bayinya sama si ibunya. Bayinya masih ibunya? Iya. Karena mungkin ada sometimes namanya problem. Si ibunya sama yang nyantet mungkin ya. Ada sakit hati lah namanya. Kayak kalau santet mah sakit hati semuanya ya. Ya, sampai sekarang tuh belum ketahuan tuh orang yang melakukan. Si ibu sama si suami sama si ibu, si ucinya tahu. Tahu dengan jalur bendera putihnya. Tahu, dan ininya tanah yang dikubur si botol ini di samping rumah, tahu, orangnya juga tahu, karena makhluk halus mungkin tahu ya. Cukup orang itu bertiga, jangan disamperin. Jadi kalau sudah jumpa sama orang yang nanam itu, berbuat baik saja. Boleh dibalikin, kata si ini, si Uci, boleh dibalikin sama dianya. Tapi kita introspeksi diri, balik ke diri. Kalau misalnya kita balikin sama dong jahatnya kita sama dianya. Betul. Itu sih. Jadi cukup sampai di sini Bang ya. Iya. Terima kasih nih Bang atas waktunya mampir di channel Bunga Kantil ini. Mungkin bila mana ada kesempatan kita bisa jumpa lagi Bang. Iya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini cerita dari Bang Rizky. Buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Gua Puji dan Bang Rizky. Bye.